Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Kiriman. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Manavila, yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Oh ya, kali ini merupakan part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham keseluruhan alur ceritanya. Yuk mari langsung saja saya mulai kelanjutan ceritanya. Payah. Ana kemudian ngebut sampai jembatan pertama yang paling dekat dengan rumah Rama. Jalan di sana ditutup karena jembatan rusak. Kami melanjutkan melewati jembatan kedua. Ah, sial, macet total. Sebelum Paman Rama membuat kami celaka, kami harus segera menyeberang. Kata orang tua dulu, kekuatan magis orang timur sungai itu tidak akan bisa mencelakai orang yang berada di barat sungai. Mengingat itu aku percaya saja jika saat genting begini. Syukur kami melewati jembatan keempat dengan selamat dan sampai di rumah Ana. Ana membawaku ke rumahnya sebelum mengantarku pulang. Dia ingin mengganti bajunya. Lah, kalau mau biar aku bawa saja boleh nggak? Coba biar didoakan kakakku, siapa tahu ada jawaban dari keanehan yang baru kita alami. Aku takut dengan ancaman pacarmu tadi. Ana kemudian menawarkanku untuk meminjamkan kalungku. Dipanggilnya ke Ana menuju ke teras rumah Ana. Ada apaan? Oh, sama Lala. Kakak Ana menyalamiku, namanya Mas Ju. Oh ini mas, kalungnya Lala, coba mas lihat. Kata si Lala panas memakai ini. Ana memberikan kalung titaniumku itu pada Mas Ju. Coba sini. Mas Ju memegang kalungku dan kemudian menggenggamnya sambil berdoa. Tiba-tiba kepulan asap dari tangan Mas Ju terlihat keluar. Mas Ju membuka kepalan tangannya. Terlihat kalungku ini hancur dan sebagian menjadi abu. Bagaimana bisa? Ini kalungnya hancur loh. Padahal Mas cuma berdoa ditunjukkan mengapa kalung ini panas saat Lala memakainya. Mas heran. Sepertinya pacar kamu sengaja menukarnya dengan kalung yang lain. Kalung ini sepertinya sudah 2 minggu ada isinya, yaitu jin yang tadi kalian lihat sebagai asap itu. Kata Mas Ju menerangkan. Ya Tuhan, Rama, aku jadi berpikiran yang tidak-tidak. Selama ini kami tidak ada masalah yang aneh. Kenapa sudah 2 minggu ada isinya? Bukannya baru kemarin Rama meminjam dan juga langsung mengembalikan kepadaku. Aku semakin bingung, tapi pikiranku merasa aku tidak ingin menjauhi Rama. Aku terus memikirkannya, tiba-tiba HP-ku berbunyi. Ada chat masuk dari Rama. Maaflah, pamanku menyuruhku untuk mengakhiri hubungan denganmu saat ini juga. Maaf. Isi pesan Rama membuatku syok. Lalu Ana merebut HP-ku dan membalas pesan Rama tanpa meminta izin dariku. Iya. Begitu Ana membalasnya, HP-ku berbunyi lagi. Kalian akan menerima akibatnya karena menghancurkan salah satu milik pamanku. Ana menepuk pundakku dan menyadarkanku, Rama tidak tulus. Jika dia tulus, tidak mungkin secepat ini memintaku menjadi kekasihnya, apalagi sekarang membuatku kecewa. Kemudian Ana mengantarkanku pulang ke rumah. Aku kemudian tertunduk lesu dan kemudian menuju kamarku. Aku ingin istirahat. Aku lelah sekali hari ini mengalami kejadian di luar akal sehatku. Ya Tuhan, tiba-tiba aku pun terlelap. Hari ini aku mendapatkan pesan singkat dari ketua OSIS sekolahku. Mereka ingin grup tariku mengisi acara api unggun nanti malam di sekolah. Ya tidak apalah. Meski sudah 1 bulan aku tidak latihan,
Pakai koreo terakhir saja supaya tidak perlu membuat konsep baru. Aku segera bergegas ke kamar mandi dan bersiap berangkat ke kantor. Hari ini hanya absen sampai pukul 10 pagi saja, lalu diizinkan untuk pulang. Betapa senangnya weekend pulang lebih awal. Sebelum aku menuju kantor, aku mengirim pesan kepada kedua teman tariku, Naning dan juga Jaya. Setelah selesai, aku langsung menuju kantor untuk absen. Akhirnya sudah jam 10 pagi. Aku segera pulang dan juga kemudian mengambil kostum tari yang paling simpel. Celana jeans warna putih dan rompi tanpa lengan berwarna merah. Karena mengisi acara organisasi sekolah, kami memilih warna merah putih untuk kostum tari, ya tari modern tentunya. Semua sudah beres. Aku segera menuju ke sekolah, meski belum dimulai acaranya. Sekarang sudah jam 4 sore. Baiknya aku berkumpul dengan teman-temanku, yaitu teman-teman tariku, untuk berlatih dahulu. Baru kemudian mandi dan mengikuti kegiatan setelah maghrib. Setelah selesai bersiap, kini giliran grup tariku perform di samping api unggun. Musik DJ sudah dimulai. Aku, Naning, dan juga Jaya memulai perform kami hingga selesai. Semua menikmati dan juga melihat kami menari. Setelah grup kami selesai perform, aku dan juga teman-teman yang lain duduk mengobrol di timur api unggun. Kami ramai-ramai sambil bercanda. Tiba-tiba HP-ku ada pesan masuk dari Rama. "Kamu di sekolah ya? Aku mau ketemu kamu sekarang." Entah Rama tahu dari mana. "Enggak," jawabku singkat, padat dan jelas. "Jangan bohong, bukannya Eci juga di sana? Pacar Eci yang bilang sama aku mau ketemu sama kamu sebentar, penting." Rama terus saja memaksaku. "Aku nggak mau," balasku dengan singkat. "Pamanku benar-benar marah karena kamu melihat mereka yang di rumah nenek. Tolong temui aku sebentar, atau aku akan memaksa masuk ke dalam." Rama terus saja memaksaku. Kulihat sekilas motor Rama di depan gerbang sekolahku. Kemudian ini merupakan sudut pandang dari Ana. "Ngapain sih Lala duduk sendirian di sana? Kita samberin yuk," ajak Ana pada Ayu. Bentar deh, itu ada anggota pramuka sekolah lain lagi di toilet yang angker itu. Aku kesana dulu deh, daripada ntar mereka terganggu dan bikin masalah di acara ini," kata Ayu sambil melangkah menuju toilet di sebelah timur. Toilet itu memang tidak boleh digunakan di atas jam 6 sore. Karena penunggunya pasti tidak akan suka. Sekolah itu memang ada banyak penunggunya. Bukankah semua tempat begitu kan? Kemudian sudut pandang dari Ayu. Di toilet aku harus mengingatkan mereka. "Maaf adik-adik, jangan gunakan toilet ini ya. Bisa gunakan toilet yang di sebelah musola saja. Di sini nggak boleh digunakan kalau malam hari," kata Ayu dengan tegas dan juga lembut. "Memangnya kenapa mbak? Kita cepet kok, nggak akan lama," kata salah seorang dari murid. "Tolong pindah sekarang saja ya dik." Ayu kemudian mengingatkan kembali sambil berjalan menuju ke arah Ana. Kemudian sudut pandang dari Ana lagi. "Lama banget sih Ayu, aku harus segera nyamperin Lala. Dia sepertinya menunduk dengan tatapan kosong. Wajahnya sudah pucat begitu, bahaya nih." Ana lari menuju Lala. Sesamanya di timur api unggun, Ana kemudian memegang budak Lala. Tapi Lala tidak kunjung sadar maupun menoleh. Tatapannya kosong melihat HP yang tidak menyala itu. Entah apa yang dilakukan Lala sendirian sedari tadi. Kenapa dia tidak gabung dengan teman-teman tarinya? "Lala, kamu kenapa sih? Sakit ya?" tanya Ana. Lala tetap saja kosong. Sampai tiba-tiba saja si Ayu ini berada di hadapan Ana. "Aku ngerasa gak enak nih, takut si Lala kenapa-napa setelah kejadian kemarin Jumat di rumah pacarnya, mantannya," kata Ana pada Ayu. "Terus gimana nih? Di sini kan gak ada Ustadz. Kalau beneran dia kesurupan gimana? Soalnya dia kosong begituan." Ayu pun kemudian kebingungan dengan kondisi Lala.
Lalu datanglah kakak alumni dari siswa yang dari toilet tadi. Namanya adalah Mas Imam. Dia datang menemui Ana, Ayu dan juga Lala yang masih menatap kosong dengan wajah pucatnya. "Kenapa temanmu yuk?" tanya Mas Imam ke Ayu. "Mas, sepertinya dia kesurupan deh. Karena akhir-akhir ini dia ada masalah dengan seseorang yang menggunakan ilmu gaib. Tadi aku udah baca pesan HP-nya, mantan pacarnya mengancam gitu," kata Ana memotong pembicaraan. "Bawa ke tempat yang sepi ya, supaya kalau benar kesurupan nggak pindah ke raga yang lainnya. Di antara kalian, cari tempatnya Gih. Di dalam kelas atau di ruang mana yang bisa dipakai," perintah Mas Imam serius. "Aku saja Mas, Ayu bersedia." Ayu pun mencari kelas kosong terdekat yang digunakan sebagai ruang panitia acara bersami. Kebetulan hanya ada 2 orang di dalam ruang kelas tersebut. Ayu datang dan juga meminta tolong kepada teman-teman yang ada di sana. "Dik, boleh Mbak Ayu pakai ruangan ini sebentar? Teman Mbak Ayu butuh pertolongan. Kalian tidak perlu panik, bisa kan?" mohon Ayu pada panitia yang masih ada kelasnya. "Iya Mbak, pakai aja, kita pasti bantu Mbak," ucap panitia itu. "Nggak usah Dik, kalian bisa tunggu di luar sebentar kan, sampai Mbak Ayu buka pintunya nanti," mohon Ayu pada mereka berdua. Mereka mengangguk lalu pergi menuju api unggun. Ayu melambai pada Ana dan juga Mas Imam yang menggandeng Lala menuju ruang panitia yang sudah dikosongkan. Di sana tatapan Lala masih saja kosong. "Mas Imam, mau baca doa-doa, tolong kalian berdua pegangin teman kalian ya. Jangan kosongkan pikiran kalian," kata Mas Imam pada Ana dan Ayu. Belum sampai Mas Imam baca doa, Lala tiba-tiba memberontak dan nangis sekencang-kencangnya. Angin berhembus kencang, ruangan kelas yang kipas anginnya mati terasa dingin sedingin ruangan AC. Sungguh dingin sekali. "Wah, lepas. Wah, lepas." Tawa Lala memberontak. Suaranya lebih garang dari biasanya. Lalu dia menangis, mungkin Lala asli yang menangis. Dan jin itu yang mengendalikan Lala sehingga dia berteriak histeris. Setelah Mas Imam membaca doa, Ana dan juga Ayu memegangi masing-masing tangan Lala. Lala kepanasan dan berteriak sangat kencang. "Wah!" Setelah itu, Lala mulai lemas dan juga linglung. Menunduk ke bawah. Saat itu Ana, Ayu dan juga Mas Imam melihat wanita baju putih panjang dengan rambutnya yang tergerai sampai ke lantai. Ana ingat betul, dia sosok yang ada di rumah Rama saat itu. Apa ini ulah Paman Rama mengirim semua ini untuk Lala karena ketahuan bisa melihat hal gaib? Di sisi lain, mereka juga melihat jin yang belum sempurna meninggalkan tubuh Lala. Jin berkepala babi. Jin yang terlihat menyeramkan mencoba mengganggu Mas Imam. Tapi jin itu sudah tidak lagi merasuki Lala. Sementara wanita berjubah putih berambut panjang alias Kunti, dia tidak merasuki Lala. Dia mengikuti Lala hanya untuk mengganggu teman Lala, yaitu Ana. Suasana semakin dingin dan juga mencekam. Ya, suara-suara aneh mulai terdengar. Sepertinya sosok baju putih itu mendekati Ana, namun tidak bisa merasuki Ana karena Ana sedang tidak kosong pikirannya dan dia terus berdoa. Mereka bertiga belum berhasil menyadarkan Lala sepenuhnya. Tiba-tiba ada yang melayang dari ujung utara menuju selatan, tepatnya di timur jendela ruang yang digunakan Lala dan teman-temannya saat ini. Apa itu? Ayu meliriknya. Sebenarnya mereka semua tahu, termasuk Lala juga mengetahui kedatangan benda melayang itu. Tunggu, dia berhenti tepat di pojok ruangan ini. "Pocongan," kata Ayu berbisik pada Ana. Ana kemudian mengangguk dan menyuruh Ayu tetap berdoa. Wajahnya yang hitam seperti terbakar, matanya menyala merah dan benar-benar merah darah. Lala sudah cukup sadar, meskipun belum bisa ditanyai. Ana memberikannya minum yang telah diberikan doa oleh Mas Imam. Untung saja ada Mas Imam yang menolong menyadarkan Lala.
Jika tidak, mungkin saja Lala bisa saja akan keluar sekolah dengan tatapan kosong untuk menemui Rama di depan gerbang. Rama sengaja menunggu sampai Lala keluar. Yuk, gimana kalau kita bawa ke rumah kakakku aja? Sepertinya Lala harus dibersihkan segera supaya tidak didatangi lagi sama makhluk halus itu, ajak Ana. Ayu kemudian mengangguk. Dia mau mengantar Ana dan juga Lala. Yuk segera, kasihan Lala nih, ajak Ana. Mereka pun segera pamitan sama Mas Imam dan membawa Lala pakai motor Ana. Ana yang membonceng, Lala di tengah dan Ayu memegangi di belakang. Ya, memang mereka berpajangan tiga. Mereka akhirnya berangkat. Motor kami kemudian melewati terminal dan kami berhenti di lampu merah di dekat terminal. Krek, krek. Suara ini sepertinya motor kami sedang menyeret benda, seperti suara bambu yang diseret di aspal. Kami bertiga pun bingung harus bagaimana. Ini sudah jam 21:15. Jalanan kali itu masih sepi, belum ramai seperti tahun 2020 yang milenial ini. Tiba-tiba Ayu yang duduk di paling belakang merasa motor ini ada yang menarik. Ana yang ada di bagian kemudi merasa jika motor terasa lebih berat saat digas, padahal lampu sudah hijau, hingga hampir semua orang mengklakson kami. Ada salah satu motor menghampiri motor kami dan mengatakan sesuatu dengan bahasa Jawa. Motormu itu diganduli demit, Mbak. Masa, Mas? Iya, Mbak. Sampean atau kalian bismillah aja. Ayu pun membalas senyuman dan berterima kasih. Lalu motor kami bisa digas. Ana pun tidak menyanyiakan waktu itu. Dia meminta Ayu untuk membaca doa dan Ana memegang kendali motor supaya lekas sampai. Lokasi rumah kakak Ana ada di atas pegunungan. Tentu saja sepi sekali perjalanan kami. Tidak banyak motor yang lewat dan kami harus melewati banyak sawah yang sangat gelap tanpa ada penerangan jalan. Saat di perjalanan, kami menengok kanan kiri banyak sekali pohon ketela dan tanaman pisang yang menjulang tinggi di pinggiran sawah. Tiba-tiba kami dihentikan oleh seseorang. Sontak Ana mengerem secara mendadak, sehingga kepala kami saling berbenturan. Mau kemana, nak? Tanya nenek tua yang bungkuk dengan wajah tertutupi topi jerami. Ana menjawab, kami mau ke rumahnya Mas Chandra, Mbah. Temanmu kenapa? Dia ada yang mengikuti, Mbah. Jawab Ana. Anak itu lama sembuhnya. Itu karena ulah dukun dari daerah timur Jawa ini, nak. Ana mengangguk dan ingin berpamitan karena Lala sudah hampir pingsan lagi. Bahaya jika naik tanjakan membawa orang pingsan. Maaf, Mbah, kami pamit, ucap Ana pada nenek tua tersebut. Nenek tersebut mengangguk, lalu Ana tancap gas. Ayu yang keheranan lalu menengok ke belakang. Astaga, nenek itu hilang. Ayu yang kaget dan juga pucat bibirnya. Dia lantas memberitahukan Ana dengan gemetaran supaya Ana lebih ngebut lagi. Ana tidak bertanya kenapa. Sepertinya dia juga sudah tahu karena nenek tadi berbau bunga melati. Mungkinkah jika sosok baju putih yang mengikuti mereka menjelma menjadi nenek tua tadi? Entahlah. Di rumah Mas Chandra adalah seorang pelatih bela diri. Badannya kekar dan tubuhnya tinggi, usianya sekitar 40 tahun. Meski jarak usia Ana dan juga Mas Chandra jauh sekali, Ana memanggilnya Mas karena sudah seperti kakaknya sendiri. Ya, dia sebenarnya pelatih Ana bela diri. Tok tok tok, Mas, Assalamualaikum. Salam Ana sambil mengetuk pintu. Lama sekali, apa Mas Chandra sudah tidur? Ini sudah pukul 21:55, hampir jam 10 malam. Tok tok tok. Ketukan terakhir dengan putus asa, lalu pintu dibuka oleh adik Mas Chandra. Mempersilahkan kami masuk, sementara Mas Chandra ada di belakang rumah sedang berlatih bela diri. Ada apaan? Kok malam-malam begini kok berani ya kamu kesini? Jalanan kan sangat gelap, tanya Mas Chandra. Belum sempat Ana menjawab, Mas Chandra melihat Lala. Temanmu itu diganggu ya? Kasihan sekali.
Cantik begini kok wajahnya ketutup sama siluman babi. Orang yang bisa melihat dengan mata batin akan melihat temanmu ini setengah manusia setengah babi, kata Mas Chandra. Jadi silumannya menghalangi dari depan? Iya mbak, ini mas bisa bantu keluarkan tapi nggak bisa menjauhkan atau mengembalikan kepada yang ngirim. Dia akan mengikuti temanmu selama 40 hari, dan selama itulah dia akan terlihat setengah manusia setengah babi, jelas Mas Chandra. Lalu gimana mas? Ana pun ikut bingung. Dia takut temannya kosong lagi pikirannya dan jin itu merasuki Lala lagi. Gak apa-apaan, dia hanya menutupi wajahnya supaya dijauhi laki-laki yang menyukainya kelak. Tidak akan mencelakai temanmu lagi, jelas Mas Chandra. Ana mengangguk tanpa mengerti. Ini hanya 40 hari, lalu Mas Chandra menjelaskan lagi. Kamu juga kena dampaknya, An. Ada sosok wanita berbaju putih rambut panjang mengikutimu. Kamu harus mengendalikan pikiranmu. Saat kamu tertawa dan saat marah, dia bisa saja mengambil alih tubuhmu. Tapi saat kamu biasa saja, dia hanya akan mengikutimu saja, An. Jelas Mas Chandra sambil menyuguhkan teh yang dibawa adiknya tadi. Malam ini Mas Chandra meminta kami menginap di sini untuk menemani Lala. Kami rasa tidak apa karena kegiatan di sekolah pasti sudah selesai. Besok pagi saja kembali ke sekolah mengambil motor Lala dan kemudian membuntutinya pulang untuk memastikan dia aman. Kami semua memutuskan tidur di depan TV. Dan saat itu Lala menangis sambil melihat HP-nya. Mungkin saja dia mendapat pesan dari seseorang. Ana menengok HP Lala dan membaca isi pesan yang ternyata dari Rama. Lala, maafkan aku, tapi aku senang kalau kamu itu bisa lolos dari incaran pamanku. Semoga pamanku tidak berbuat yang lain lagi padamu. Apa-apaan si Rama ini? Seenaknya sendiri mengirim pesan yang membuat Lala menangis. Lala menangis bukan karena dikecewakan lagi. Dia takut jika jin yang dibicarakan Mas Chandra mengikutinya terus dan membuat Lala bermasalah. Lala tidak ingin sekalipun membalas pesan Rama. Dia memilih diam dan menangis sambil tidur terlungkup. Meskipun saat ini Lala masih ingin Rama berubah, tapi semuanya mustahil. Hidup Rama dikelilingi aura jahat. Bagaimana jika pamannya mencelakai Lala lagi jika dia tetap berhubungan dengan Rama? Lah, tidur yuk, kamu masih capek. Jangan dipikirin terus ya. Kami selalu ada untukmu kok, kata Ana menenangkan Lala. Ayu yang sudah terlebih dahulu tidur, dia pun ikut menyaut. Iyalah, tidur Ki, ucap Ayu sambil meregangkan badannya dan pindah posisi tidur. Jam sudah menunjukkan pukul 23:05. Lala kemudian akhirnya mulai melupakan semua dan juga memejamkan matanya. Dia tidak ingin larut dalam kesedihan memikirkan hal di luar nalar. Biarkan Tuhan yang akan membalas semua yang dilakukan oleh pamannya Rama. Suara kicau burung pagi ini bersaut-sautan hari Minggu yang sangat cerah. Meskipun saat ini masih pukul 6:15, tapi di pegunungan masih terasa sangat dingin seperti cuaca tadi malam. Pagi ini Lala dan juga kedua temannya akan ikut olahraga pemanasan bersama Mas Chandra di belakang rumah. Belakang rumah Mas Chandra ada halaman yang cukup luas untuk digunakan olahraga sekitar 15 orang. Ana, Lala, Ayu, dan juga Mas Chandra segera menuju ke belakang setelah bangun tidur. Kita olahraga dulu ya, supaya badan segar. Setelah itu kalian bisa mandi dan juga sarapan di sini sebelum pulang, kata Mas Chandra kepada Ana dan juga teman-temannya. Maaf Mas merepotkan. Terima kasih sudah membantu kami, kata Lala sambil tersenyum tipis. Sama-sama Mbak. Ayo ikut pemanasan. Di sini Ana aja ya yang mimpin, pinta Mas Chandra. Ana kemudian menghadap ke timur dan juga memimpin pemanasan, sedangkan yang lain menghadap ke barat. Mereka semua meniru gerakan Ana, lalu Mas Chandra melanjutkan memimpin pemanasan. Nah, Mbak Lala sepertinya cepat sekali menangkap instruksi dari Mas. Kamu juga ikut bela diri ya? Tanya Mas Chandra.
Dia kan anak seni tari mas, udah pasti bisa mas, canda Ayu sambil tertawa. Oh ya bagus kalau begitu. Kalau mau latihan bela diri, di sini terbuka untuk Mbak Lala dan juga Mbak Ayu, kata Mas Chandra. Lala hanya mengangguk biasa. Dia sepertinya tidak ingin mengikuti latihan bela diri. Setelah selesai pemanasan, mereka semua langsung ingin pamitan saja. Tapi Mas Chandra meminta mereka sarapan terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan, Mas Chandra memberikan nasihat kepada mereka bertiga. Ayo duduk dulu sini. Mas mau bicara sebentar sama kalian, kata Mas Chandra. Mereka duduk bersila dan kemudian bersiap mendengarkan apa yang akan Mas Chandra bicarakan. Maaf sebelumnya menahan kalian sebentar ya. Mas mau memberikan sedikit nasihat kepada kalian. Kalian harus selalu meminta perlindungan kepada Allah dan jangan kosongkan pikiran meski sedang menghadapi masalah. Lebih baik berwudu dan juga istighfar ya Mbak. Mas Chandra memandangi Lala, kemudian Ana, dan terakhir Ayu. Mbak Lala jangan khawatir, ini tidak akan lama. Meski nanti Mbak akan menemukan kejadian yang aneh. Lala kemudian mengangguk mendengar nasihat Mas Chandra. Kamu juga An, meski kamu diikuti yang sama-sama perempuan, kamu harus jaga kebersihan supaya dia tidak mengganggumu nanti. Jangan memakai parfum melati ya An. Kamu kan biasanya suka pakai parfum itu. Makhluk itu suka bau melati, kata Mas Chandra lagi. Ana kemudian mengangguk. Dan untuk Mbak Ayu, jangan sering melamun. Jiwamu kosong Mbak. Seandainya kemarin Mbak sedang tidak berdoa, mungkin saja jin itu akan berpindah kepadamu, kata Mas Chandra lagi. Ayu mengangguk dan juga tersenyum malu. Baiklah, karena semua mengerti, ini yang terakhir ya Mbak. Setelah ini nanti, kalian bertiga harus menuju rumah si pengirim untuk mengambil foto Mbak Lala yang sudah dikaitkan dengan boneka jerami milik paman temannya itu. Kalian harus membakarnya, karena jika dalam waktu 40 hari kalian tidak membakarnya, segel yang sementara saya buat untuk membuat mereka tidak merasuki kalian, segel itu akan hancur. Dan dengan mudah, jin itu akan menguasai kalian lagi. Saya tidak bisa banyak membantu Mbak. Mas Chandra sepertinya serius. Mas Chandra kemudian memberikan kertas yang berisi doa yang nantinya harus mereka baca sebelum mereka merusak jerami dan membakarnya. Serta dia harus membawa foto Lala untuk kemudian disobek dan dibuang di aliran sungai pembatas jembatan kota. Mereka semua mengerti. Lala yang ketakutan, dia kemudian menunduk. Haruskah ke rumah Paman Rama? Tapi dia tidak mengetahuinya. Lalu dia menyuruh siapa yang akan membuntuti Rama ke rumah pamannya. Sepertinya ini harus difikirkan dulu. Mereka tidak boleh ceroboh, atau mereka dalam bahaya besar. Jin Paman Rama sangat kuat. Mas Chandra hanya bisa mengeluarkan sementara, tidak bisa mengusirnya. Mereka pun kemudian berpamitan untuk menuju ke sekolahan, mengambil motor Lala dan mengantar Lala pulang sampai ke rumah. Sesampainya mereka di sekolah, Lala mengambil motornya di parkiran. Kemudian dia mendapatkan pesan dari Rama. Lala, jika kamu masih mau selamat, temui aku di rumahku sekarang. Lala tidak menghiraukan pesan Rama. Dia memberitahukan pesan Rama pada kedua teman baiknya itu. Oh iyalah, kita buat siasat saja. Kita tunggu Rama balas pesan kamu sambil kita berangkat ke daerah sekitar rumah Rama. Bisa jadi dia mau menemui pamannya karena kamu tidak menggubris. Ya, tidak menggubris WA dari Rama. Gimana menurut kamu? Tawar Ana. Lala sebenarnya lelah. Dia ingin pulang dan beristirahat. Tapi Ana benar, lebih cepat lebih baik. Hari ini saja langsung dimulai pengintaian Rama. Iya An, kita beli perbekalan dulu sebelum ke sana. Takutnya
kalau beneran Rama ke rumah pamannya yang jauh, kita nggak punya makanan. Kelaparan gimana coba? Aku nggak mau nanti si Ayu tambah kurus sepertiku, canda Lala sambil mencolek pipi Ayu. Ayu yang dari tadi sibuk main HP, cuma noleh tidak ngerti apa-apa, kenapa kedua temannya mentertawakannya. Kita numpang mandi di rumah Ayu aja gimana? Kan paling dekat dari sekolah, ajak Lala. Ya udah yuk, keburu siang, kata Ayu. Setelah semuanya siap, mereka keswalayan membeli roti satu tas ransel milik Ayu. Meski penuh, tapi enteng lah. Lalu tas Ana kemudian diisi air mineral dan P3K, dan tas Lala diisi senter, korek, bahan bakar, kompas, serta bendera merah putih, mukena, ballpoint, dan kertas. Kali ini mereka ingin naik mobil milik kakaknya Ayu, tapi yang mengemudikan bukan di antara mereka. Mereka kakaknya Ana, Mas Ju. Masih ingat? Ya, Mas Ju yang mendoakan kalung Lala sampai hancur itu. Mas Ju ingin menemani adiknya karena ini sangat berbahaya jika adiknya berangkat tanpa dia. Lalu kemudian mereka pun berangkat menuju pom bensin di sebelah selatan gang rumah Rama. Rama kemudian mengirim pesan lagi. Kamu kesini nggak? Cepatlah, aku mau bicara sesuatu yang bisa menyelamatkanmu Lala. Pamanku sekarang memintaku menemuinya. Sebelum aku berangkat, kemarilah sebentar. Lala tersenyum lebar. Rencananya dengan teman-temannya berhasil. Rama memang akan ke rumah pamannya. Baiknya tidak usah dihiraukan saja pesan Rama. Diintai dari sini saja. Rama akan keluar dari gang rumah, tentu akan terlihat dari sini. 15 menit kemudian. Kamu keras kepala Lala, ditolong malah gak mau. Ya sudahlah, jika nanti kamu celaka, jangan salahkan aku pergi dulu. Begitu isi pesan Rama yang terakhir. Entah Rama berniat menyelamatkan Lala atau justru ingin menjebak Lala. Sebaiknya tidak usah diperdulikan. Biarkan Lala melakukan rencana yang sudah disusun rapi dengan teman-temannya. 10 menit kemudian, keluarlah motor Rama dari gang. Dia memakai jaket kulit warna hitam dan celana jeans hitam. Sepertinya dia menuju pom sebelum berangkat. Mereka semua menunduk supaya tidak terlihat oleh Rama. Setelah Rama mengisi bensin, Rama menuju toilet. Lalu ada seseorang kakek mengetuk kaca mobil kami. Nak, ucap kakek itu. Lalu Lala kemudian membuka kaca mobil di sebelah kanan. Nah, jika kamu mau selamat, bawa ini bersamamu. Kakek kemudian memberikan sebuah cincin titanium putih yang pas di jari manis Lala. Kakek siapa? Untuk apa Lala harus memakai ini? Tanya Mas Ju. Anak ini diincar dukun Mas. Cincin ini akan melindunginya, ucap kakek itu sambil melangkah pergi. Kemudian Rama keluar dari toilet. Lala menutup kaca mobil dan melihat Rama mulai memakai helm dan menstarter motornya. Di sisi lain, Mas Ju melihat kakek tadi menghilang begitu saja. Lala keheranan, tapi dia akan tetap memakai cincin pemberian kakek itu. Siapa tahu dia ingin menolong. Akhir-akhir ini, tiap Lala dalam kesulitan selalu ada seorang kakek yang memperingatinya. 3 jam perjalanan melewati lereng gunung paling timur kota ini, berbatasan dengan kota lain. Terlihat Rama berhenti di sebuah warung. Dia sepertinya membeli roti dan air untuk dimakannya. Rama kemudian memakannya di atas motor, lalu melanjutkan perjalanannya lagi kembali menuju ke jalan setapak. Karena tidak bisa dilalui mobil, maka mobil Ayu dititipkan di rumah warga di tepi jalan. Warga setempat memperingatkan, jika di jalan setapak itu jarang sekali dijamah orang. Hanya orang tertentu saja yang bisa masuk dan kembali keluar dengan selamat. Karena dulunya banyak orang yang hilang tidak ditemukan jasadnya setelah melewati jalan itu. Ya, memang ini daerah pegunungan, tidak asing lagi jika banyak kejadian seperti itu. Semoga saja tuntas sampai hari ini, hari Minggu penuh dengan perjuangan.
Mereka kehilangan jejak Rama karena Rama menggunakan motor untuk melewatinya. Mereka bertiga bersiap menggendong tas ransel yang sudah diisi perbekalan. Oh ya, Mas Ju juga membawa tas. Tahu isinya apa? Pisau 4 buah, Al-Quran, kaca 4 buah, dan korek, garam, dan juga lotion nyamuk. Hari semakin petang, saat ini sudah pukul 6 sore. Mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan Rama dan juga pamannya. Jalan setapak ini masih sangat jauh jika dilihat, tapi jika petang harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya. Kita istirahat dulu ya, capek banget nih. Besok kita bertiga izin dulu ke teman-teman yang masuk praktek. Mana mungkin kita kembali dengan cepat, kataku. Ana menjawab, betul nih, mumpung ada sinyal, kirim pesan dulu lah. Ayu mengangguk. Selain mengirim pesan pada teman-teman, aku mengirim pesan pada mamaku. Jika hari ini aku menginap di rumah Ana karena Ana sendirian di rumah. Untung saja mama ini mengizinkanku. Jika tidak, tamat riwayatku sepulang dari sini. Kami pun makan dulu, aku dan juga Mas Ju duduk sambil ngobrol. Mas Ju kasihan padaku, dan aku pun berterima kasih padanya karena mau membantu kami. Ya, ini semua demi kebebasan Ana, adiknya. Setelah kami selesai makan, aku merasa bulu kutuku meremang. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi kami. Kami pun berdoa dan mengabaikan hal itu. Mas Ju mengajak kami sholat bergantian karena cuma aku yang membawa mukena. Jika harus bergantian, sementara biar Mas Ju juga sholat berdua dengan Ana. Kami tayamum saja meskipun membawa air mineral, karena air ini untuk perbekalan minum kami nanti. Setelah selesai sholat, sesuatu yang mengawasi kami sudah hilang. Mungkin makhluk tidak kasat mata sehingga hilang ketika kami selesai sholat. Mas Ju juga ingin membaca Al-Quran. Sebentar saja, dibacanya surat Yasin sebelum melanjutkan perjalanan. Suasana yang tadinya dingin mencekam kini berubah menjadi biasa saja. Seperti cuaca di gunung, dingin yang masih umum, kami melanjutkan perjalanan. Aku merasa sedang diawasi, tapi ya biarlah, abaikan saja. Tiba-tiba ada yang menarik kaki Ayu. Ya, akar pohon beringin. Dari mana asalnya? Padahal sedari tadi kami kesini tidak menemukan pohon beringin satupun. Ayu kemudian berteriak kesakitan dan melambaikan tangannya. Akar itu hendak menyeretnya. Ana memegangi tangan Ayu. Lalu kemudian sementara itu aku mengambil pisau di tas Mas Ju. Mas Ju berusaha memotong akar beringin yang menyeret kaki Ayu itu. Dengan sekuat tenaga, Mas Ju kemudian terus saja memotong akar itu. Akar itu tidak juga terlepas dan semakin menjerat kaki Ayu. Lala yang kebingungan ikut menarik kaki Ayu. Ketika Lala memegang akar pohon beringin itu, tiba-tiba cincin Lala bercahaya dan akar itu mengendur perlahan, mundur seperti ada yang menarik dari belakang. Syukurlah, Ayu selamat. Mereka semua melanjutkan perjalanan. Ayu masih terengah-engah mengatur nafasnya. Mereka kemudian berjalan dengan sangat hati-hati, hingga tiba-tiba Ana kelelahan dan tatapannya kosong. Kemudian Ana berbalik arah dan juga menyeringai menatap Lala dengan tatapan benci. Wajahnya pucat pasi. Kemudian dia tertawa seperti suara hihihihihihi. Ya, itu yang mengikuti Ana. Berani kesini kalian semua, mau mengantarkan nyawa. Lala yang melihat Ana seperti itu, dia bergidik ngeri. Mas Ju mengambil kaca dan juga meminta Ayu, dan Lala menghadapkan kaca itu ke wajah Ana. Lalu Mas Ju melafalkan doa-doa. Seketika Ana berteriak, "Awas kamu, awas!" Lalu keluarlah asap putih dari kepala Ana. Dia lemas dan hampir saja terjatuh ke tanah. Segera Mas Ju menolongnya, lalu kami duduk dulu sambil menunggu Ana pulih.
Suara riuh burung hantu bersaut-sautan. Angin berembus sangat kencang sekali. Suasana menjadi dingin mencekam. Saat tiupan angin tiba-tiba menghilang, suasana menjadi mencekam. Tidak ada suara apapun lagi. Anna sudah sadar. Mereka memberi Anna minuman. Syukurlah, semua baik-baik saja. Ayu menahan rasa takut. Dia ingin pulang saat itu, namun dia tidak mungkin kembali sebelum semua selesai. Kita semua harus saling melindungi. Sepertinya Paman Rama banyak sekali membuat jebakan supaya kita pisah satu sama lain, kata Mas Ju berpikir. Gadis-gadis hanya mengiyakan sambil tertunduk lesu. Mereka semua lelah. Tiba-tiba terlihat seorang warga yang lewat di situ, yang di depan mereka tentunya membawa kayu bakar di punggungnya. Permisi Pak, kalau boleh tahu jalan setapak ini ujungnya masih jauh apa tidak Pak? Tanya Mas Ju pada warga tersebut. Ikuti saja nak, tidak lama sampainya. Ada desa kecil di ujung jalan ini, kata warga itu sambil menunjuk jalan yang dia maksudkan. Mas Ju memang kurang yakin, tapi dia tidak ada pilihan lain. Di sini berbahaya, dia tidak mungkin mengajak adik dan juga teman-temannya menginap di tempat seperti ini. Baik Pak, terima kasih, kata Mas Ju. Lalu mereka berjalan mengikuti warga yang membawa kayu bakar tersebut. Tibalah mereka di sebuah desa kecil. Tidak ada orang berlalu lalang meski saat ini masih jam 8 malam. Mungkin warga lain ada di dalam rumah semua. Mereka dipersilakan untuk menginap di gubuk warga tadi. Hanya itu gubuk yang kosong dan bisa ditempati. Mereka berterima kasih dan juga menutup pintu gubuk. Mereka sejenak ingin memejamkan mata sebelum melanjutkan perjalanan. Kita tidur 1 jam saja ya. Pasang alarm Ki. Siapa tahu benar di desa ini Rama berada. Setelah jam 9 malam, mungkin saja semua warga sudah terlelap. Kita bisa memeriksa satu persatu rumah di sini. Lagi pula, hanya ada beberapa rumah saja, kata Mas Ju. Mereka mulai memejamkan mata. Lala pun juga tertidur pulas hingga dia bermimpi. Nak, kalian harus pergi dari sini sebelum pagi. Ayo, ajak teman-temanmu. Dalam mimpi tersebut, Lala mendapati seorang laki-laki memakai jarik batik dan baju adat. Namun wajahnya samar-samar terlihat. Anda siapa? Lalu kenapa? Tanya Lala. Tiba-tiba orang itu menghilang. Samar-samar Lala melihatnya, berniat mengejar tapi tidak menemukannya. Sampai dia terbangun mendapati mereka semua ternyata tidur di tepian jurang. An, ayo Mas, bangun, teriak Lala. Mereka semua bangun dengan lesu. Setelah menyadari mereka ada di tepi jurang, mereka menjauh dan segera berlari mencari tempat yang cukup jauh dari jurang itu. Bagaimana bisa? Tanya Ayu. Entah yuk, aku bermimpi lagi ada yang menyuruh kita pergi dari sini. Pas bangun langsung nyadar kita di tepi jurang, balas Lala. Terus gimana nih? Mana kita kehilangan jalan setapak lagi? Apa warga tadi jin yang menjelma biar kita nyasar? Kata anak asal, tapi mungkin saja benar. Iya nih, aku curiga karena kata warga yang kita titipi mobil itu, di sini kan jarang dijamah. Mana mungkin ada desa kecil, kata Ayu. Mungkin aja ada, tapi kata Lala. Tapi apa Lala? Tanya anak. Ya nggak tahu deh, buruan yuk, takut nih. Mana udah malam gini lagi belum ketemu juga. Lala saat ini bingung harus bagaimana. Mereka berjalan mengikuti kompas yang Lala bawa, dan mereka menemukan sebuah gubuk. Ya, gubuk yang cukup bagus bila berada di tempat seperti ini. Gubuknya terbuat dari kayu jati. Meski tidak terlalu luas gubuk itu, perlahan mereka mendekati gubuk itu. Mereka tersentak kaget melihat motor Rama terparkir di belakang gubuk tersebut. Mereka yakin tujuan mereka sudah di depan mata. Tinggal harus bersembunyi dan mengatur siasat untuk bisa masuk ke dalam tanpa ketahuan. Mereka melihat Rama bersama pamannya yang sedang keluar dari gubuk itu.
Sepertinya mereka membawa motor Rama, dan ini kesempatan untuk mencari di mana jerami Lala disembunyikan. Kalau bisa, bakar sekalian sama gubuk jati ini. Setelah mereka beranjak pergi, segera mereka menyelinap masuk. Ah, sial, pintunya dikunci. Harus lewat mana sekarang? Gimana nih, Mas? Ada jalan lain nggak? Coba Mas ke belakang deh. Kita takut nih di sini. Mohon Ana pada Mas Ju. Bentar deh, aku lihat. Mana senternya? Kata Mas Ju. Lalu Ana kemudian memberikan senter miliknya dan Mas Ju berjalan ke belakang mencari jendela atau pintu belakang. Mungkin saja bisa dibuka. Krek. Sini An, pintu belakang tidak dikunci. Begitulah panggil Mas Ju. Mereka berjalan ke arah Ana, Lala dan juga Ayu masuk untuk mencari jerami yang dimaksud Mas Chandra. Sedangkan Mas Ju berjaga di luar. Setelah lama mereka mengobrak-ngabrik isi gubuk ini, Ayu kemudian menemukan foto Lala yang berukuran 4R terjatuh di lantai, sedangkan Ana tidak melihat ada sesajen atau apapun. Di sini seperti gubuk biasa yang mungkin hanya digunakan untuk tempat beristirahat. Lalu di mana jeraminya? Mereka keluar dan memberitahu Mas Ju. Mas, jeraminya nggak ada. Apa mungkin mereka tahu kalau kita kesini? Tanya Lala. Tenanglah, jangan panik. Kita sholat isya di sini aja ya, mumpung ada air. Kita memohon pada Gusti Allah supaya diberikan petunjuk. Ajak Mas Ju. Mereka kemudian mengangguk dan sholat bergantian. Setelah sholat, seperti biasa, Mas Ju membaca surat Yasin terlebih dahulu di depan pintu belakang. Hawa semakin dingin saat Mas Ju membaca surat Yasin. Setelah selesai, ya begitulah, Hawa menjadi biasa saja dan lebih tenang. Tidak ada ketegangan seperti tadi. Tiba-tiba cincin Lala bercahaya dan terlepas dari jarinya. Cincin itu melayang ke arah 100 meter dari gubuk ini. Kemana cincin Lala melayang? Cahaya cincin membawa mereka semua menuju pohon mangga yang tinggi dan rimbun. Di balik pohon itulah cincin itu berhenti dan melayang di atas seseorang yang sedang pingsan dengan diikat di pohon. Mulutnya disumpal kain dan matanya ditutup dengan kain juga. Siapa dia? Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini berkembang. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.